Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan mengenai peran Big Data dalam sektor transportasi. Presentasi ini akan dimulai dari saya, yaitu Sylvia Lestari dengan NPM 214111151. Big Data memainkan peran penting dalam meningkatkan efisiensi, keamanan, dan pengalaman pengguna di sektor transportasi. Dengan mengumpulkan dan menganalisis data dari berbagai sumber, perusahaan dapat membuat keputusan yang lebih baik, memprediksi permintaan, dan menyediakan layanan yang lebih personalized. Next. Pengumpulan data yaitu sumber dan metode. Yang pertama adalah GPS. Data dari perangkat GPS pada kendaraan. Lalu media sosial, yang pertama yaitu analisis sentimen dan pola perjalanan dari media sosial. Lalu sensor, data dari sensor lalu lintas, cuaca, dan infrastruktur. Lalu ada aplikasi mobile yaitu data perjalanan dan feedback pengguna dari aplikasi seluler. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Selanjutnya, di sini saya Room dengan NPM 214111127 akan menjelaskan analisis data, teknik, dan alat. Yang pertama ada visualisasi. Menggunakan teknik visualisasi data untuk mengidentifikasi tren dan pola. Selanjutnya ada machine learning, di mana menerapkan algoritma pembelajaran mesin untuk memprediksi permintaan dan mengoptimalkan rute. Yang terakhir ada analisis prediktif, di mana memprediksi kejadian dan perilaku pengguna berdasarkan data historis. Next. Yang selanjutnya optimalisasi operasional, perencanaan rute, dan penjadwalan. Di mana yang pertama ada perencanaan rute yang menggunakan algoritma untuk menemukan rute optimal berdasarkan faktor seperti jarak, waktu, dan biaya. Yang selanjutnya penjadwalan kendaraan, di mana menyusun jadwal pengirim yang efisien dengan mempertimbangkan ketersediaan kendaraan dan permintaan. Yang terakhir ada manajemen lalu lintas, di mana memonitor dan merespon perubahan kondisi lalu lintas secara real time. Selanjutnya, saya Niken Ayu Aprilia, NPM 214111152, ingin menjelaskan tentang materi prediksi permintaan, tren, dan pola perjalanan. Yang pertama yaitu prediksi musiman. Mengidentifikasi pola permintaan berdasarkan faktor musiman seperti hari libur, atau acara khusus. Kemudian analisis tren, yaitu mendeteksi perubahan tren jangka panjang dalam perilaku perjalanan pelanggan. Kemudian segmentasi pelanggan, mengklasifikasikan pelanggan berdasarkan preferensi dan perilaku perjalanan mereka. Yang terakhir yaitu ada personalisasi layanan, menawarkan layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan individual setiap pelanggan. Selanjutnya yaitu keamanan dan keselamatan. Deteksi anomali dan manajemen risiko. Yang pertama, deteksi anomali itu mengidentifikasikan perilaku atau kejadian yang menyimpang dari pola normal. Yang kedua, analisis risiko. Menilai risiko dan dampak potensial dari kejadian yang tidak diharapkan. Yang terakhir yaitu mitigasi risiko. Mengambil tindakan untuk mengurangi atau mencegah dampak negatif yang teridentifikasi. Selanjutnya, saya Gita Melani dengan NPM 2141188 menjelaskan mengenai inovasi layanan, personalisasi, dan pengalaman pelanggan. Yang pertama, ada rekomendasi perjalanan cerdas, yaitu memberikan saran rute dan mode transportasi yang disesuaikan dengan preferensi pengguna. Yang kedua, aplikasi pembayaran terintegrasi, di mana memungkinkan pembayaran mudah dan lancar untuk berbagai mode transportasi. Lalu yang ketiga, notifikasi real time,
di mana memberikan informasi perjalanan terkini seperti perkiraan waktu dan kedatangan. Selanjutnya ada umpan balik pengguna, yaitu mengumpulkan dan menanggapi masukan-masukan pengguna untuk terus meningkatkan layanan. Next. Selanjutnya ada tantangan dan peluang penerapan Big Data di masa depan. Untuk tantangannya yaitu ada keamanan keamanan dan privasi data, kompleksitas integrasi sistem, dan ketersediaan tenaga ahli. Untuk peluangnya yaitu layanan yang lebih personalis, pengambilan keputusan yang lebih cerdas, dan peningkatan efisiensi dan keberlanjutan. Sektor transportasi terus berkembang dengan pemanfaatan Big Data yang semakin canggih. Meski menghadapi berbagai tantangan, inovasi dan kreativitas akan membuka banyak peluang untuk meningkatkan pengalaman pengguna, keamanan, dan efisiensi di masa depan. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.